Oke, siap nggak nih ngubah tumpukan riset yang bikin pusing jadi wawasan super jenius? Yuk kita bedah bareng-bareng Notebook LM, ini tool AI baru dari Google yang bisa jadi asisten riset pribadi kamu. Coba inget-inget deh, pernah nggak sih ngerasa kayak mau tenggelam di lautan dokumen pas lagi ngerjain skripsi? Atau mungkin proyek penting di kantor? Sumpah, rasanya tuh kayak nyari jarum di tumpukan jerami, bener nggak? Nah, ini dia nih bedanya. Coba bayangin ya, AI umum kayak ChatGPT itu ibarat palu godam. Gede, kuat, bisa buat macam-macam hal umum. Tapi, Notebook LM ini beda. Ini tuh kayak palu kecil yang presisi banget, yang khusus dirancang buat satu pekerjaan. Jadi master, jadi ahli buat dokumen-dokumen yang kamu kasih. Cuma itu aja, nggak lebih. Dan ini yang ngebawa kita ke intinya, ke konsep utamanya. Sebuah AI yang diciptakan khusus untuk menjadi ahli atas konten pribadi kamu. Jadi sebenarnya Notebook LM itu apa sih? Gampangnya gini, anggap aja ini asisten riset pribadi kamu yang pinternya kebangetan. Yang bikin dia unik banget, dia itu cuma belajar dari info yang kamu kasih. Jadi nggak ada tuh jawaban ngawur dari internet. Semuanya murni 100% dari dokumen kamu sendiri. Soal kepercayaan, ini penting banget. Makanya, Notebook LM ini dibangun di atas 3 pilar utama. Pertama, semua jawabannya itu source grounded, atau terikat sama sumbernya. Artinya, AI ini nggak bakal ngarang bebas. Semua informasinya dijamin dari dokumen yang kamu upload. Kedua, setiap jawaban itu ada kutipannya yang akurat, jadi kamu bisa langsung klik dan cek sendiri sumber aslinya. Gampang banget kan buat verifikasi? Dan yang paling penting nih, privasi kamu aman. Data kamu nggak akan pernah dipakai buat ngelatih AI-nya. Udah mulai penasaran gimana cara pakainya? Tenang, gampang banget kok, cuma butuh 3 langkah simple aja buat mulai. Langkah pertama, kamu tinggal buat notebook baru. Anggap aja ini kayak folder buat tiap proyek kamu. Kedua, upload semua sumber informasi kamu ke situ. Dan langkah ketiga, udah deh, langsung aja tanya apa aja. Kamu nanya, Notebook LM jawab, tapi jawabannya cuma dari dokumen kamu tadi. Simple banget kan? Dan yang paling asik nih, kamu nggak perlu pusing soal format file. Punya PDF? Masukin. Google Docs? Bisa banget. File teks biasa? Sikat. Bahkan nih, nemu artikel keren di website atau video YouTube yang pas banget sama riset kamu? Tinggal copy-paste linknya. Akhirnya, semua bahan riset kamu bisa ngumpul di satu tempat. Oke, dasarnya udah dapet nih. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Fitur-fitur andalannya yang benar-benar bisa ngubah cara kamu kerja. Coba deh bayangin, tumpukan dokumen riset yang tebel dan jujur aja, kadang ngebosenin itu, bisa kamu ubah jadi podcast pribadi. Iya, podcast. Jadi kamu bisa dengerin sambil nyetir, sambil masak, atau sambil ngerjain hal lain. Keren banget kan? Nah, ini dia nih fitur ajaibnya, namanya Audio Overviews. Jadi fitur ini tuh pakai 2 host AI, ya 2, yang bakal ngobrol, diskusi, dan ngerangkum poin-poin penting dari dokumen kamu. Bentuknya audio. Ini pas banget buat kamu yang suka multitasking atau yang emang lebih gampang nyerap informasi lewat pendengaran. Tapi nggak cuma itu. Butuh rangkuman kilat dari dokumen panjang? Cek. Mau bikin daftar pertanyaan yang sering muncul atau FAQ dari notulen rapat? Bisa. Atau mungkin bikin panduan belajar dari puluhan jurnal ilmiah? Semuanya cukup satu klik aja. Coba bayangin berapa banyak waktu yang bisa kamu hemat. Terus, sebenarnya tool ini tuh buat siapa aja sih? Nah, yuk kita lihat beberapa contoh nyata penggunaannya. Gila, ini fleksibel banget. Buat mahasiswa, wah ini bisa jadi sobat terbaik buat ngerangkum puluhan jurnal buat skripsi. Buat para content creator, ini cara super cepat buat nemuin ide-ide baru dan fakta dari bahan riset. Bahkan buat teman-teman di bidang hukum, ini bisa banget motong waktu buat nganalisis dokumen kasus yang tebelnya minta ampun. Oke, basicnya udah ngerti kan? Sekarang, waktunya kita naik level. Aku kasih beberapa tips jitu biar kamu bisa langsung jadi power user. Tips nomor 1, dan ini penting banget, organisir per proyek. Maksudnya, jangan campur aduk semua dokumen jadi satu. Bikin satu notebook khusus buat skripsi, satu lagi buat kerjaan kantor, mungkin satu lagi buat riset hobi pribadi kamu. Kenapa? Biar AI-nya tetap fokus dan ngasih jawaban yang paling nyambung buat tiap topik. Tips kedua, kualitas itu segalanya. Ingat kan prinsip sampah masuk, ya sampah juga yang keluar. Nah, ini berlaku banget di sini. Kualitas jawaban dari Notebook LM itu tergantung banget sama kualitas sumber yang kamu kasih. Jadi, pastiin dokumen kamu itu jelas, rapi, dan dari sumber yang terpercaya. Ibaratnya, makin bagus bahan masaknya, makin pinter juga koki AI kamu.
Dan tips ketiga, coba deh berpikir lebih strategis. Jangan langsung nanya hal yang super detail. Mulai dari gambaran besarnya dulu. Minta dia buat rangkumin semua dokumen ini, atau kasih tahu gambaran umumnya. Nah, ini tuh kayak bikin peta dulu. Kalau petanya udah jadi, baru deh kamu gali lebih dalam. Tanya pertanyaan yang lebih spesifik. Ini jauh lebih efektif, percaya deh. Jadi intinya, Notebook LM ini bukan cuma sekedar aplikasi catatan biasa. Ini benar-benar cara baru, pendekatan baru buat ngubah gimana kita ngerjain riset dan belajar. Intinya tuh satu kata, transformasi. Notebook LM ini ngubah tumpukan informasi yang tadinya acak-acakan, bikin pusing, jadi wawasan yang jernih yang siap kamu pakai. Ini bukan cuma soal hemat waktu atau tenaga, tapi benar-benar bikin kamu dapat pemahaman yang jauh lebih dalam. Nah, setelah dengerin semua ini, sekarang giliran aku yang nanya ke kamu. Kira-kira, tumpukan informasi apa nih yang bakal kamu taklukin pertama kali pakai asisten riset super canggih ini?